Setelah Presiden Jokowi dan Mega bicara soal capres di Istana Merdeka pekan lalu, sang putri Ketua DPP PDIP Puan Maharani menemui Jokowi di Istana kemarin. Jokowi dan Puan bicara sejumlah isu termasuk pemenangan pemilu. Setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, sang putri, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jumat lalu. Puan menyebut membahas soal legislasi hingga persiapan pemilu 2024. Dalam akun Instagramnya @puanmaharani_ri, Puan bilang, sebagai Ketua DPR RI, saya terus mendorong sinergi antar lembaga eksekutif dan legislatif yang tidak hanya terkait pelaksanaan fungsi DPR, tapi juga soal menyelesaikan isu-isu nasional, termasuk persiapan pemilu tahun depan dan membahas rencana beberapa undang-undang yang penting. Juga sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, saya menyampaikan hal-hal strategis terkait pemenangan pemilu 2024, dinamika politik nasional terkini, dan gambaran kerjasama antar parpol. Dan ternyata ini pertemuan serba dua loh, dua pemimpin, dua kader PDI Perjuangan bertemu di tanggal 2 Ramadan. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga santap sayur lodeh bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sambil bicara Pilpres di Istana Merdeka. Dalam pertemuan pekan lalu itu, Jokowi mengusulkan sejumlah nama capres kepada Mega. Tim Liputan Kompas TV. Soal pertemuan Jokowi Puan ini kita bahas bersama dengan para narasumber. Sudah hadir Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, Mas Budi apa kabar? Baik, salam sehat. Sehat selalu untuk kita semua. Mas Burhan, ini sudah disampaikan ada kode nih sepertinya. Serba dua kader PDIP, dua pemimpin di tanggal 2 Ramadan, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Puan Maharani. Anda menangkap ini maksudnya apa tuh? Ya tentu bisa ditafsirkan macam-macam tergantung perspektif kita. Dan terlepas dari soal tafsir tadi, Tifal, benar pertemuan kemarin dilakukan serba dua. Ya. Pertama adalah sama-sama pemimpin, dua pemimpin. Satu pemimpin eksekutif, Mbak Puan adalah pemimpin legislatif. Kemudian sama-sama kader PDI Perjuangan. Nggak ada yang menolak itu. Termasuk juga dilakukan di tanggal 2 Ramadan. Tetapi soal dua ini kan bisa ditafsirkan satu, bisa jadi dua ini menunjuk pada cukup 2 periode. Karena bagaimanapun masih ada aspirasi dari sebagian kalangan untuk mendesakkan agenda 3 periode. Nah, Mbak Puan sebagai kader PDI Perjuangan patuh atas instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan bahwa masa jabatan presiden 2 periode saja. Bisa juga nomor 2 yaitu cawapres. Jadi tergantung cara pandang kita. Oke, tapi lebih kuat ini apakah menjurus ke posisi Puan akan maju sebagai cawapres? Wah, itu salah satu misteri Tuhan yang selain jodoh dan kematian. Saya tidak tahu persis ya. Yang tahu mungkin Mbak Puan dan Tuhan. Oke. Kalau dari Mas Budi menangkap dari pertemuan antara kedua pihak ini gimana nih kemudian? Ya baik, ini kan kerjasama eksekutif legislatif, komunikasi kan harus terjalan dengan baik. Karena fungsi-fungsi trias politika jadi jalan kan. Bagaimana Presiden sebagai eksekutif dan juga Mbak Puan sebagai pimpinan legislatif. Ini kan iklim yang bagus buat demokrasi kita, buat bagaimana bernegara kita, berbangsa kita, dan juga bagaimana pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Check and balance juga, kerjasama, dan juga bagaimana produk-produk legislasi dihasilkan dengan baik sesuai dengan keperluan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Saya pikir saya menyambut baik semua langkah-langkah yang dilakukan oleh pemimpin bangsa ini untuk membicarakan bagi kebaikan bangsa, negara, dan masyarakat dalam kondisi saat ini harus kita sambut positif. Begitu. Kalau memaknai kode yang serba dua sudah diposting juga tuh di caption foto Instagramnya Mbak Puan. Ya dua tadi yang sudah disampaikan oleh Burhanuddin Muhtadi kan udah jelas lah. Walaupun juga saya nggak mau, saya kan bukan ahli angka, aja yang ahli angka-angka. Saya tidak
tidak mencoba menginterpretasi apa makna angka 22 itu gitu. Tapi yang tadi disebut oleh Bung Burhan menurut saya bisa juga itu. Oke. Oke. Bisa juga, ya namanya juga kode bisa salah, bisa Morse. Oke. Mas Burhan, setelah pertemuan antara Jokowi dengan Puan ini dan Anda menyinggung soal masalah cawapres juga, sebelumnya juga sudah ada pertemuan dengan Bu Mega juga dengan Presiden Joko Widodo. Anda menangkap ada nama cawapres potensial mungkin yang akan dibawa nanti? Siapa-siapa saja itu? Ini PD Perjuangan kan partai yang punya boarding pass. Tanpa harus berkoalisi dengan partai lain bisa mencapreskan pasangan capres-cawapres. Nah, saat yang sama Ibu Mega dalam pidato hari ulang tahun PD Perjuangan ke-50 itu clear mengatakan PD Perjuangan akan mengusung capres dari kader sendiri. Nah, pengalaman PD Perjuangan selama ini kalau mereka mengusung capres-cawapres itu umumnya PD Perjuangan itu berkoalisi dengan partai lain. Nah, artinya kalau misalnya capresnya dari PD Perjuangan, kemungkinan cawapresnya bukan dari PD Perjuangan. Nah, muncul tadi ada seorang jurnalis yang WA saya, dua ini nomor urutnya Gerindra. Saya tidak tahu apakah ini kode koalisi dengan Gerindra, antara PD Perjuangan ya dengan Gerindra atau seperti apa, hanya Mbak Puan dan Tuhan yang tahu. Oke, karena kan kita juga merujuk dari pertemuan yang selain dengan pertemuan Puan Maharani dengan Mega juga, Presiden Jokowi kan juga terbilang intens nih melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto, kemana-mana bareng sama Prabowo begitu. Iya, tentu saja itu yang memicu spekulasi politik belakangan ini. Tetapi saya melihat keputusan untuk menduetkan Prabowo dengan Ganjar atau Ganjar dengan Pak Prabowo itu masih jauh ya, karena bagaimanapun keduanya masih punya potensi sebagai capres. Jadi dugaan saya dua-duanya memang sedang digadang-gadang sebagai calon presiden, baik dari PD Perjuangan maupun dari Gerindra, sehingga yang maju dan masuk di putaran kedua, kalau asumsinya ada 3 calon, di putaran pertama, itu dua-duanya, baik Ganjar atau Pak Prabowo adalah all president man. Jadi menurut saya bisa saja dibaca ke situ. Nah, sekarang Pak Jokowi sedang membantu menaikkan elektabilitas Pak Prabowo agar bisa menyalip elektabilitas Anies Baswedan di peringkat kedua. Dan so far temuan-temuan survei yang kredibel termasuk Kompas, memang Pak Prabowo makin kompetitif dan mulai menyalip Pak Anies Baswedan berkah dari jerih payah Pak Jokowi untuk menaikkan popularitas Pak Prabowo setelah sempat disalip oleh Pak Anies Baswedan. Sehingga kalau kemungkinan Ganjar Puan ini udah nggak mungkin berarti menurut Anda? Kalau berdasarkan pengalaman sebelumnya, PD Perjuangan itu umumnya berkoalisi dengan partai lain. Itu satu. Yang kedua, bagaimanapun rumusnya adalah elektabilitas. Kalau misalnya Ganjar dipasang dengan Mbak Puan, sementara Ganjar sendiri tidak terlalu kuat, jangan lupa loh ya, survei terakhir misalnya dari banyak lembaga menunjukkan Ganjar itu tidak dominan, dia hanya dapat kisaran 35%. Jadi tidak terlalu kuat juga kalau kemudian mengambil pasangan dari internal partai, yaitu PD Perjuangan, ya bisa jadi kansnya untuk menang di putaran pertama juga bisa diragukan. Baik. Jadi kemungkinan berdasarkan pengalaman PD Perjuangan yang berkoalisi dengan partai lain meskipun punya privilege untuk bisa mencapreskan, itu umumnya sulit untuk membayangkan PD Perjuangan mengusung capres dan cawapres dari partai yang sama. Oke, saya akan lanjutkan perbincangan dengan Mas Budi, tapi untuk saat ini Mas Burhan terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Kami paham Anda akan ada agenda berikutnya, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Mas Budi, dengan pandangan tadi yang disampaikan oleh Mas Burhan masalah pasangan itu tadi, kans dari Mbak Puan untuk maju capres ataupun cawapres dari relawan gimana melihatnya? Begini, sejak bulan Mei tahun 2022 ketika Rakernas 5 Projo dilakukan di Magelang, Malang, kan ada 2 instruksi penting Presiden. Yang pertama Ojo ke Susu dan yang kedua kami diminta untuk mendengarkan dan menyerap seluruh aspirasi yang berkembang di masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan kami memaknai itu dengan melaksanakan musyawarah rakyat di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Nah, bagi kami, saya selalu sampaikan pada ketika Mei 2022 bahwa
di dalam 2024 itu ada 4 rumus penting kemenangan. Yang pertama adalah bagaimana bentuk koalisi partainya. Yang kedua, siapa capresnya. Yang ketiga, siapa cawapresnya. Dan yang keempat, kemana Jokowi dan seluruh relawan militan Pak Jokowi berpihak. Jadi 4 kombinasi inilah yang diharapkan bisa memenangkan kontestasi Pilpres di 2024. Ingat loh. Soal itu, sebentar saya potong, mohon maaf. Terkait dengan nama-nama bakal capresnya itu, apakah sebelumnya sudah sempat ada komunikasi antara Jokowi dengan teman-teman relawan? Sudah, kami melaporkan setiap hasil musyawarah rakyat setiap minggu ke Pak Jokowi, apapun hasilnya. Kami sampaikan setiap minggu sebelum dirilis ke publik, kami sampaikan dulu ke Pak Presiden laporan. Misalnya musyawarah rakyat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Papua, Maluku, dan sebagainya. Jadi semua musyawarah rakyat itu sebelum kita umumkan di publik, kita selalu sampaikan hasilnya dulu ke Pak Presiden Joko Widodo. Begitu Untuk namanya, apakah sudah bisa diketahui? Atau mungkin karakter kriterianya seperti apa begitu? Atau siapa-siapa saja yang potensial? Kan nama-nama itu kan terekam. Setiap minggu kan kami melakukan konferensi pers, menyampaikan ke publik, dan media sudah mengumumkannya. Dan dari pantauan memang ada 3 nama yang menguat, yaitu Pak Prabowo, Mas Ganjar, dan Pak Erlangga Hartarto. Pak Erlangga Hartarto misalnya unggul di 7 provinsi. Begitu loh. Sisanya Pak Prabowo dan Mas Erlangga. Jadi dan Mas Ganjar. Jadi 3 tokoh ini punya preferensi, diharapkan juga oleh publik khususnya di daerah tempat kami melaksanakan musyawarah rakyat Indonesia untuk menjadi calon presiden gitu. Diunggulkan teratas gitu loh. Tapi memang dinamika ini kan kembali ke tadi statement awal saya bahwa pemilu 2024 ini yang penting yang pertama itu tadi koalisi partainya dulu seperti apa. Dari 3 nama itu posisi yang paling kuat siapa? Apakah Pak Prabowo? Apalagi kalau kita lihat ada beberapa kali pertemuan agenda presiden barengannya sama Pak Prabowo juga. Di antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar lah. Tapi dan Pak Erlangga 3 itu. Soal nanti mana yang masih itu kan kita kan ikut perintah Pak Presiden Joko Widodo. Yang pasti kami sebagai relawan pendukung Pak Jokowi sudah menjalankan amanat dan tugas yang diberikan Pak Jokowi untuk mendengar dan menyerap aspirasi rakyat. Hasilnya sudah kami sampaikan ke beliau, dan nanti pada 13 Mei 2023 kami akan menyelenggarakan penutupan musyawarah rakyat Indonesia sekaligus mengumumkan secara resmi nama-nama yang kami sodorkan kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden menerimanya dan akan pada waktunya beliau akan menetapkan siapa yang beliau dukung. Gitu. Kami serahkan kepada Pak Jokowi karena sebagai relawan Jokowi secara organisatoris kami terikat dan tunduk tegak lurus pada perintah Presiden Joko Widodo untuk mendukung siapapun calon yang beliau perintahkan untuk. Lebih-lebih Pak Prabowo juga sudah mulai dekat dengan para relawan ya. Kita ingat lagi Joman waktu itu. Salah satu contohnya Emmanuel Ebenezer sudah menasbihkan untuk mendukung Prabowo maju di Pilpres. Tetapi itu kan kesusu. Karena sebelumnya 10 November kami relawan Musyawarah Rakyat Indonesia, kalau tidak salah Kompas bisa melihat rekaman 10 November 2022 kami sudah ketemu Pak Prabowo di Kertanegara. Dan kami katakan kepada Pak Prabowo bahwa kami menunggu arahan dan perintah Pak Jokowi dan juga menunggu hasil Musyawarah Rakyat Indonesia. Oke. Kalau terakhir kemungkinannya seandainya bukan organ yang sudah mendahului mendeklarasikan, bukan itu. Patokan kami adalah hasil Musyawarah Rakyat Indonesia. Oke, kalau kemungkinannya begini, saat dukungan capres-cawapres dari Pak Jokowi ini berbeda dengan PDI Perjuangan, teman-teman relawan bakal ngikutin yang mana? Loh, jelas kita kan relawan Jokowi ya, pasti kita ikut Pak Jokowi dong. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak untuk perspektifnya. Relawan Jokowi, masa relawan Jokowi nggak ikut perintah Pak Jokowi? Nggak logis juga kan, gitu loh. Itu dia. Itu dia penegasan. Kalau yang ke susu ya itulah, kan bisa dibedakan. Baik. Mas Budi Aris Setiadi, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami hari ini. Sehat selalu, Mas.